Pada pertemuan ini akan saya bahas pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2020 gelombang 2. Kisi-kisinya sama ya, gelombang 1 dan gelombang 2, yaitu pertama membicarakan tentang matrik. Jika determinan 2, maka berapa nilai X? Masih ingat determinan? Diagonal kanan dikurangi diagonal kiri. Itu 2. Itulah determinan matrik. Jadi nilai mutlak dari matrik. Jadi nomornya matrik. Matrik itu kumpulan bilangan seperti lemari, kumpulan baju yang disusun pada baris dan kolom. Lemari punya nomor, itu determinan matrik. Yaitu perkalian diagonal kanan 2 kali 1 dikurangi dengan diagonal kiri min 2 kali 4 min X. Min kali min adalah plus, ya, kita bagi 2 semuanya habis, jadi 1 ditambah 4 min X sama dengan 1. Satunya kecoret, min pindah ke kanan jadi plus, dapat jadi X nya 4. Jawabannya yang A tersebut. Jelas ya, jadi matematika dasar yang sangat sederhana itu munculnya di TPS penalaran kuantitatif. Yang agak panjang ada, paling hanya 1, 2, 3 soal saja. Oke. Nomor 2 ini kembali mengenai konsep bangun datar ya. Di pelajaran SMP dulu masih ingat? Ada simetri putar. Ya, dan ada simetri lipat. Ini kan persegi, simetri lipatnya ada 4, bisa dilipat dengan 4 garis kan. Diputar menempati pinggirnya 4 cara dari 0 sampai 180. Sumbu simetrinya juga 4. Nah, yang ditanya di soal ini adalah bukan 1, 2, 3, 4 biasa, tapi mana dan berapa banyaknya bangun yang memiliki sedikitnya 2 simetri putar. Ya, persegi pasti ada 4, lebih dari 2. Oke, paling sedikit 2, berarti 2 masuk dong. Ya, jadi layang-layang secara umum adalah 1 simetri lipat, putar, dan sumbu simetrinya. Belah ketupat tapi bukan persegi. Oke, belah ketupat biasa itu 2, masuk kan? Soalnya paling sedikit. Kemudian segitiga sama sisi itu 3 ya, sama sisi masuk dong, kan lebih dari 2. Dan segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan itu mempunyai sumbu simetri banyak ya, sebanyak 6 itu tentunya. Ya, 6 dibagi ya sebanyak 6. Lebih dari 2 ya. Oke. Inilah contoh-contohnya. Jadi ini pelajaran SD, berarti pada kasus ini ada 3 buah banyaknya ya. Kemudian operasi apa ya? Operasi aneh gitu aja lah. Seperti ini berarti fungsi itu aja masukin. Saya nyebutnya gini. Kiri tambahkan W X Y Z, kiri tengah kanan adalah tengah dikali kiri dibagi 2 dikurang tengah kali kanan. Jadi masukin aja gampangnya. Ini sebagai W, itu sebagai X, itu sebagai Y, itu sebagai Z. Masukin ke situ. Ya. Jadi W-nya tadi kita letakkan di mana? W-nya itu kita letakkan di atas. Jadi ini otomatis ini sebagai W. Operasinya adalah X. X-nya itu adalah 2, kita taruh gitu ya. Kita masukin aja gitu loh. Ya, ini kan kayak tes logika aja. Oke, terus kemudian W dibagi 2. W-nya di sini adalah min 3 dibagi 2. Lalu plus min Y, Y-nya kan 4. Ya, dikalikan dengan Z. Z-nya min 1. 2-nya kecoret, min jadi plus, maka berarti min 3 ditambah 4. 1, berarti jawaban C. Sekali lagi triknya operasi seperti ini kita mikirnya gini. Kiri, tengah kanan, kanan. Saya ulangi, kiri, tengah kanan, kanan. Cara menghitungannya adalah
tengah kiri kali kiri bagi 2 ditambah min tengah kanan dikalikan dengan kanan. Ya, pokoknya kita ngingatinya begitu aja. Kita ingatinya pakai pola kiri, kanan, tengah kiri, tengah kanan, ya. Ini juga sama, kembali mengenai fungsi ya. Fx, fungsi x itu adalah x plus 2. Artinya, setiap fx kita ganti x plus 2. Jadi ini x plus 2 kuadrat ditambah 15, 8 kali x plus 2. Seperti itu. Masih ingat x plus 2 kuadrat, kiri kuadrat, 2 kali kiri kanan, kanan kuadrat. Ingat di SMP, kiri kuadrat adalah x, 2 kiri kanan 4x, 2 kuadrat 4 ditambah 15. Lalu ini 8fx, kita kalikan. Masuk. Oke, kita kumpulin. Jangan lupa plus pindah jadi min, plus pindah jadi min. Maka x1 tambah x2 akar-akar itu rumusnya adalah min b per a, yaitu min tengah dibagi kiri. Saya ulangi, jumlah akar-akar x1 plus x2 itu adalah min tengah dibagi kiri. Kalau nggak ada, berarti kirinya 1. Min adalah plus. Berarti 4 per 1 adalah 4. Jadi jawabannya yang C tersebut. Bisa ya, biasakan sempurna, diulang-ulang video tentang PK ini ya. Nanti ada 5 paket. Kemudian setelah PK ini dimengerti persis, kita akan masuk ke matematika saintek dengan mudah. Ini juga sama sebenarnya ya, membicarakan fungsi gitu loh. Jadi fungsi atau aturan tertentu gitu. Jadi Cn plus 2, Cn plus 1 plus 3Cn. N itu ke. Jadi kalau pertama N-nya 1, kita dapatkan nilai 1 ditambah 2. Kalau N-nya 2, ya dimasukin aja. Kita masukin aja ya, N-nya 1. Kalau kita masukin N-nya 1, berarti N plus 1 jadi 3. Ya dong. N plus 1 jadi 3. Ya, sorry, N plus 1 jadi 2. Nah, C2-nya udah ada min 1. Nah, ini N-nya 1 kan? Soalnya N-nya 1. N-nya kita ganti 1. Kita dapat persamaan pertama bahwa C3 adalah min 1 plus 3C1. Kemudian kita masukin N-nya 2, berarti 2 ditambah 2, C4. 2 ditambah 1, C3. 3C2. C2-nya udah ada min 1. 3 kali min 1, min 3. Nah, C3-nya kita ganti dengan min 1 plus 3C1. Oke, dimana C4-nya udah ada 5. C3-nya kita ganti min 1 plus 3C1. Oke, dikurang 3. Tentunya min jadi plus, min jadi min, pindah ke kiri jadi plus. 9 3C1, C1-nya adalah 9 dibagi 3, 3. Intinya ya, ada fungsi-fungsi kayak gini, masukin aja. Biasanya bilangannya nggak jauh dari 0, 1, 2 gitu aja. Ya, itu namanya soal fungsi berfungsi. Kemudian mengenai pencacahan, yaitu mencari berapa banyaknya. Itu pun di UTBK 2 tahun 2020 masih kayak di UTBK 1, yaitu menyusun sandi di mana angka huruf vokal A, E, U, E, O dan angka dan huruf vokal. Ya, jadi cara triknya adalah cari sesuatu yang pasti dulu ya. Baru yang mungkin. Setelah itu sesuai aturan pengisian tempat, kalau dan itu kali, kalau atau itu ditambah. Mana yang pasti? Yang pasti adalah ini huruf kedua E, hanya satu kemungkinan. Ini ya, huruf kedua adalah E. Huruf pertama itu bukan U. Di mana vokal itu A, I, U, E, O. Ada 5. Ya kan? Nah, berarti sudah keambil 1. Jadi dengan demikian berarti hanya ada 3 kemungkinan, ya kan? Kemudian angka kedua, oke, berasal dari 0, 1, 2, 3, 4. Gitu? Nah, kalau kita lihat, ini kita awali dulu dari kasus bilangan yang genap 0, 2, 4. Oke. Nah, kita ambil 1. Padahal bilangan genap ada 5 kan?
Udah keambil 1, berarti tinggal 4. Ya udah, ini adalah angka pertama, genap. Udah keambil 1. Angka genap itu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi 0 itu bilangan genap kalau kita pada lihat proses pengurutan. 3 ini karena bukan U, tinggal A, I, O, ya kan? Karena E-nya udah kepake. Dah, jadi udah semua kemungkinan itu tinggal dikali aja. 12 kali 4, 36. Kemungkinan yang kedua adalah huruf pertama dan keduanya masih sama, tetapi ini yang kita ambil adalah bilangan genapnya, bilangan ganjilnya. Ada 1 dan 3. Bilangan ganjil ada 1 dan 3. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, 1 dan 3. Ya, ini yang saya maksudkan adalah 3. Jadi hanya 2 kemungkinan. Ya, nah karena tadi di sini harus bilangan genap, berarti semua bilangan genap kita bisa letakkan di angka pertama genap. Genap itu 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0 itu bilangan genap. Ya, jadi kita kalikan 30. Jadi bisa atas atau bawah. Sesuatu yang atau itu ditambah. Berarti jawabannya 66 kemungkinan. Bisa ya, bagaimanapun kasus mengenai pencacahan ini pasti muncul untuk di PK-TPS. Kemudian mengenai diagram Venn, ya. Kalau kita lihat, kita jumlahkan itu 400 ditambah 500, 900 kan? Berarti pasti ada yang suka dua-duanya. Ngerti? Siapa yang suka dua-duanya? Ya dikurang aja. 900 dikurangi 750, cepatnya gitu. Jadi 150. Jadi katanya 400, berarti di sini adalah 400 dikurang 150, 250. Katanya 750, berarti ini sisanya 750. Jadi kalau kita jumlah semua, maka jumlahnya adalah 750. Nah, ini yang ditanyakan adalah pendukung yang keduanya. Jadi bisa jadi kasusnya ini, yang ini. Atau mungkin ini masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam jadi seperti itu. Jadi ini 400, karena jumlahnya harus 500. Jadi ada 250 orang yang tidak suka kedua-duanya. Oke, atau salah satunya. Selisihnya tinggal dikurang aja, yaitu 400 dikurangi 150, 250. Jadi jawaban E. Ini seolah-olah ini dimasukin gitu loh ya. Nah, gitu gampangnya gitu. Oke. Kemudian mengenai berhitung tapi dibentuk 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menggunakan trik cara cepat. Masih ingat? 1, 3 senasib. Jika 1, 3 salah, 4 pasti benar. Jika 4 salah, 1, 3 benar. Kita langsung bermain aja dengan bilangan-bilangan yang gampang ya. Oke, N bilangan asli bersisa 4 jika dibagi 7. Bagi 7 aja. Ini kalau kita bagi 7 sisanya nggak 4 tuh, sisanya 1. Ya udah 4 salah. Teknik cara cepat soal demikian, kalau 4 salah, 1, 3 pasti benar. Nggak usah dihitung. Kita tinggal cek nomor 2. Apakah benar? Kalau dibagi 4, betul, sisa 4. Tapi kalau dibagi 4. Lalu kalau dan bersisa 3 jika dibagi 4. Nah, betul juga ya. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya yang A tersebut. Ya, tentunya kalau dibagi 4 ini sisanya adalah sisa 3. Jelas ya? Tolong gunakan trik 1, 3 senasib. Kalau benar ya benar semua, kalau salah salah semua. Jika 4 salah, 1, 3 pasti benar. Jika 1, 3 salah, 4 pasti benar. Gitu triknya. Oke. Kemudian salah satu aplikasi bentuk matematik itu sebenarnya adalah memahami grafik. Tipenya 1, 2, 3, 4 kita bisa menggunakan trik. Kita mulai yang paling sederhana, paling gampang, nomor 4. Penurunan relatif terbesar suhu terjadi pada 15.11 sampai 16.11. Salah. Ya gedean turunnya ini dong. Ini turunnya adalah 2, ini turunnya adalah 2. Loh, kenapa kok gedean yang ini, Pak? Karena persentasi.
relatif terbesar gitu loh ya. Jadi otomatis harusnya lebih gede yang ini 12-11 sampai 13-11, bukan 15-11 sampai 11-16, karena relatif artinya persen dibagi semula. Kalau pembaginya kecil ya pasti jadi gede dong. Ini pembaginya gede pasti kecil ya. Jadi sebenarnya kelihatan juga sih langsung ya, ini turunnya kan bukan 2 ternyata ya, turunnya 1. Kalau nomor 4 salah, triknya 1, 3 pasti benar. Kita nggak usah ngecek. Kita cek nomor 2. Kenaikan relatif terbesar. Terbesar naiknya adalah, kalau kita lihat, ini naiknya sama ya. Tapi terbesarnya bukan di 15-11 sampai 14-11 sampai 15-11, tapi gedean yang 13-11 harusnya. Kenapa? Relatif persen terhadap asalnya. Bisa ya, hati-hati, penuh jebakan kata-katanya. Memang demikian adanya untuk TPS itu. Nomor 10 ini juga dibikin permainan logika. Yang ditanya adalah manakah yang salah? Tahu? Jadi kalau salah jadi benar, kalau benar jadi salah. Ini memang biar terbalik. Oke. Tentunya kalau kita perhatikan grafik fx gitu yang lurus ini ya, apakah betul? Oh salah, ternyata memotongnya harusnya pada saat x-nya 0 itu 6. Nah kayak gini. Itu salahnya. Kalau G2X ya betul, karena 2 pangkat 0 itu adalah 1. Betul ya, pada saat x 0 dia bernilai 2. Oke. Nomor 4 melalui titik 07. Oke, grafik YFX melalui titik 07. Salah kan? Ya kan? Harusnya melalui titik berapa? 06. Oke, jadi ini salah. Nah, ya. Kemudian kalau nomor 4 itu salah, 13 pasti benar. Gitu aja. Nggak usah dicek. Nomor 2-nya grafik fx berpotongan di 25. Nah, kalau kita perhatikan ya pasti benar. Tapi ingat ya, berpotongan di 25. Kalau kita masukin 2, oke, ketemulah 5. Ya dong, 2 pangkat 2 kan 4. Kita masukin 2, ternyata 4. Berarti salah ya. Yang ditanya itu bukan yang benar, tapi yang salah. Jadi jawabannya adalah 24. Paham ya? Jangan bingung loh ya. Ini tanya yang salah, bukan yang benar. Carilah yang benar dengan menggunakan trik 1-3 senasib. 4 salah, 1-3 pasti benar. 1-3 salah, 4 pasti benar. Tapi carilah yang salah. Hati-hati soal demikian. Kemudian mengenai bentuk soal PG, yaitu terjadi penurunan, tapi 0,2 sampai 0,6. Berarti bisa 0,2, bisa 0,6. Ya namanya turun ya tinggal dikurangi aja dong. Kurang 0,6, kurang 0,6, kurang 0,6. Bisa jadi kurang 0,2 gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas lahan 3 tahun yang akan datang. Ini sekarang, ini tahun 1, tahun 2, tahun 3. Bisa ini. Jadi luas lahannya itu bisa antara 146,4 sama 145,2. Ini cuma 144. Ya kesimpulannya lebih kecil loh. Berarti P lebih kecil dari Q. Bisa ya? Lalu berikutnya, ini buku juga sama mengenai statistik. Pasti itu ada muncul, bisa lebih dari 1, bisa 2, mungkin terkadang 3. Ini ada bilangan 227789. Sebuah bilangan diganti. Nah, ini ya, diganti ya. Nah, kita suruh nyari pengganti. Apakah itu 3? Kita coba aja 3. Kalau 3 kegedean ya berarti kecilin. Kalau kecilin berarti gedean gitu loh. Kita disuruh milih baju di malam hari, nggak ada apa-apa. Ambil aja baju. Nanti kalau kegedean ya kita ke tukang penjahit dikecilin gitu ya. Logikanya seperti itu mencarinya. Nah, pertama, ini kita ganti 3. Mungkin digantikan kepada 2. Mungkin digantikan kepada 7. Mungkin digantikan kepada 8, 3-nya itu. Mungkin digantikan kepada 9.
Nah, apakah rata-rata sama dengan median dikurangi 2? Kalau kita perhatikan, mediannya, oke, mediannya itu 7. Rata-ratanya median dikurang 2, berarti harus 5. Ini apakah rata-ratanya 5? Ternyata ini semua rata-ratanya lebih dari 5. Cara cepat menghitung rata-rata itu seperti zakat, sodakoh gitu loh. Yang kaya ngasih ke yang miskin. Jadi ratain aja. Ini biar 5 dikasih sini udah 5. Oh, udah sisa. Berarti ini pasti gede 5. Jangan dihitung. Pakai feeling, pakai perasaan. Pakai metode zakat, infak, sodakoh. Rata-rata itu ngeratain gitu. Ya, kita biar cepat. Nah, ini pasti lebih dari 5. Kenapa? Ini disumbangkan aja masih bisa banyak. Gitu ya. Nah, karena rata-ratanya lebih gede 5, maka pasti bilangan pengganti itu biar rata-ratanya 5, maka harus lebih kecil dari 3. Jadi otomatis Q-nya itu pasti kurang dari 3. Berapa? Jangan dihitung. Bisa ya? Jadi TPSPK itu nggak dihitung loh ya. Dirasain. Menghitung rata-rata pakai metode infak sodakoh tadi. Ya, tolong dipahami ini ya. Dipahami ini. Oke. Kemudian bilangan di antara min 2 dan 0 ya masukin aja 1. Ya. Kita sederhanakan ya. Bisa? Yang namanya pangkat 2 ini masuk ke dalam, itu masuk ke dalam habis kan? Diayun kayak di SMP dulu. Jadi kayak gini kan? Oke? Terus dicoret 1 ya. Bisa. Ini kan sama aja nih. 1 plus 2x dengan 2 pangkat x dengan 2 plus itu kan sama. Coret. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja. X-nya kamu masukkan antara 0 dan min 2. Masukin min 1. 2 pangkat min 1, pangkat min itu 1/4 berarti setengah. 1 dibagi min setengah. Setengah naik jadi min 2. Ini dimasukin min 1, dimasukin min 1 menjadi setengah, jadi 2 dikurang itu 1. Jadi kesimpulan kita P lebih kecil Q. Iya dong. Min 2 itu lebih kecil dari 1. Oke. Berikutnya ini segitiga ya. Segitiganya nggak ada keterangan apa-apa ya. Jadi jangan menyimpulkan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Belum tentu. Kita harus mencari keadaan ekstrim gitu loh. Gimana keadaan ekstrim? Kita bikin segitiga sembarang. Sehingga kita bisa nyangkal ini benar apa salah. Tapi yang jelas di sini AP, nih garis AP dan BQ itu garis berat. Masih ingat berat yang membagi 2 sisi di depannya. Lalu tujuan kita mencari berapa ya panjang dari AR. Apakah cukup? Ya. Diketahui bahwa di sini AB-nya itu 14. Tadi garis berat ya, ini sama itu sama gitu ya. Nah, kalau hanya diketahui bahwa AB itu 14, ya kita apakah bisa menyimpulkan? Nih, diketahui 14 AB, tujuan kita mencari garis AR. Saya ulangi, jangan beranggapan bahwa ini segitiga sama sisi. Ya, jadi segitiga umum ini. Jadi kita nggak ada data, nggak cukup untuk mencari panjang AR. Nah, yang kedua, CR melalui titik potong AP dan BQ. Kalau AP dan BQ itu adalah garis berat, garis yang melalui titik berat otomatis juga sebagai garis berat. Segitiga ini otomatis sebagai segitiga sama sisi. Saya ulangi, jika ada 2 garis berat dan 1 garis lagi melalui garis berat, maka sesungguhnya 3 garis ini adalah garis berat dan segitiga yang terjadi adalah segitiga sama sisi. Oke, otomatis ini adalah kakinya sama semua, 3-tiganya. Oke, loh kalau kakinya sama ya otomatis lah ini pasti separuhnya gitu. Ya. Nah, tapi kita nggak tahu sisinya kan? Ya kita nggak bisa. Sehingga 2 saja udah nggak cukup.
Nah, tapi kalau sisinya tahu adalah 14 dengan menggunakan nomor 2 tadi sehingga segitiga sama sisi, maka kita bisa menghitungnya. Jadi AR-nya pasti separuh dari 14, yaitu 7. Bisa? Garis yang memotong 2 garis berat pasti merupakan garis berat. Segitiganya pasti segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama kaki, yang kaki-kaki tiga-tiganya sama. Oke. Jadi memang diperlukan konsep bangun-bangun SMP dulu ya. SMA nggak pernah belajar. Kemudian nomor 15 diketahui garis yang MX plus K dan garis Y2 min 5. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran 1? Jawab iya atau tidak. Di mana garis L1 yang MX plus K itu melalui min 1 dan 0. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Saya bikin aja garis 2X min 5. Artinya memotong sumbu Y min 5 dan gradiennya 2. Ke kanan 2. Berarti ini 2,5. Inilah garis Y2X min 5. Oke. Lalu ada garis lagi melalui titik P di sini, yaitu min 1,0. Garisnya adalah MX plus K. Belum tahu M, gradien. Belum tahu K, memotong sumbu X. Nah, kalau K-nya kurang dari 1, artinya memotong di kurang dari min 5. Min 5 ke bawah. Kalau memotong min 5 ke bawah, kalau kita perhatikan gitu ya, maka dia bisa macam-macam keadaannya. Oke. Nah, ya, jadi bisa juga dia memotong di kuadran 1, di kuadran pertama, bisa enggak. Jadi tidak cukup nomor 1 itu. Lalu bagaimana kalau gradiennya lebih dari min 5? Gradien lebih dari min 5 artinya miring ke arah kiri juga, ya kan? Nah, dengan lebih dari min 5. Tapi ke kanan juga bisa, karena 2 itu juga lebih dari min 5 kan? Jadi nomor 2 itu pasti. Kalau gradiennya itu lebih dari min 5, maka pasti di kuadran bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Nah, jadi kemungkinannya banyak. Saya ulangi, ini agak membingungkan mungkin ya. Ya, tadi garisnya ini udah tahan. Kita bikin garis yang melalui titik P. Apakah berpotongan di kuadran pertama? Yang pertama K. K itu memotong sumbu Y kan pada saat X 0 kurang dari min 5. Mungkin di sini. Ya dong. Ini kan memotongnya di K min 5. Kurang min 5 juga begitu. Jadi kalau kita lihat perpotongannya itu pasti tidak di kuadran 1. Jadi kalau ditanya apakah kedua garis berpotongan di kuadran pertama, maka jawabannya tidak. Oke. Jadi 1 cukup ya. Gimana kalau 2? Lebih dari min 5. Kalau lebih dari min 5 berarti apakah di kuadran 1? Kalau gradiennya lebih min 5 kan bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Ya, jadi kemungkinannya banyak. Jadi jawabannya apakah kedua garis berpotongan di kuadran pertama? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Soal demikian tuh soal untuk melihat orangnya waras atau tidak gitu loh. Jawabannya cuma 1, iya atau tidak. Kalau ditanya, apakah hari ini hari Kamis? Tidak. Oh, berarti orang ini benar. Karena hari ini adalah hari Selasa. Tapi kalau ditanya, apakah hari ini hari Kamis? Ya bisa iya, bisa tidak. Wah, ini orang harus masuk rumah sakit jiwa gitu lah ya. Jadi konsep soal demikian, munculnya soal demikian itu untuk melihat penalarannya bagus atau enggak. Tapi di bidang angka, bukan di bidang hari Kamis tadi. Ya. Itulah ya 15 soal. Jadi jawabannya pernyataan 1 cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Oke, satu lagi ya, nomor 16. Nah, ini kurva sekarang, parabola. Ingat di SMP dulu mengambang kurva, memotong sumbu Y di 2, gitu kan? Pada saat X 0 tuh motong sumbu Y di 2. Ini 2 ya. Terbuka ke atas atau mangkok. Sumbu simetrinya min B per 2A, min 1,5. Inilah gambar kurva dari X kuadrat min 3X plus 2.
suruh nanya, koordinat Q itu berapa? Ya feeling aja, jangan dihitung berapa, nanti matematik. Nah, kemudian titik berbeda PQ itu pada kurva. Garis singgung, atau garis singgung ya, memotong satu titik, sejajar dengan Y sama dengan 2X. Tahu Y sama dengan 2X, artinya gradiennya 2. Oke, dan melalui pada saat X-nya 1, itu Y-nya 2. Inilah garis Y sama dengan 2X. Dan dia harus garis singgung ya, artinya memotong di satu titik. Karena memotong satu titik, maka otomatis di P ini ya. Lalu Q-nya gimana? Ada banyak, bisa di sini, di sini, sini. Jadi nggak ada keterangan apa-apa. Jadi jawabannya nggak mungkin karena ada banyak kemungkinan. Tidak cukup data. Bisa ya? Ini kalau jawaban nomor 1. Nah, kemudian garis PQ tegak lurus dengan Y5 min X. Inilah Y sama dengan 5 min X. Masih ingat memotong sumbu Y5, gradiennya min 1. Nah, garis PQ tegak lurus dengan Y5 min X. Nah, kalau tegak lurus itu berarti seperti ini kan tegak lurus ya. Tuh, ini PQ. Ternyata juga ada banyak kemungkinan ya. Nah, jadi jawabannya apa? Tidak cukup. Jadi jawabannya adalah C, yaitu satu-satu nggak cukup. Tapi kalau dua-duanya cukup, ya dah. Jadi kalau dia merupakan suatu garis singgung, ya, dan ini adalah berpotongan tegak lurus, ternyata dapat. Hati-hati sekali, ini sulit sekali ya. Tapi yang namanya UTBK itu target saya salah 2 ya. Yang 2 soal itu siapapun orang pasti nggak bisa. Salah 2 itu pasti skornya di atas 700. Kalau rezeki bisa sampai 800, sampai 900 atau 1000. Makanya diulang-ulang terus ya. Dan kalian bisa lanjutkan berlatih dengan soal-soal asli UTBK. Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.